Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 2012300061, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Humaini MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang infak. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata infak atau biasa melihat seseorang menginfakkan hartanya untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, membangun masjid, yayasan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, apa sih yang dimaksud dengan infak? Jadi, infak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiqu infak, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan harta. Nah, sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu kepentingan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita mengeluarkan sedikit harta untuk berinfak itu tidak sia-sia, justru kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari apa yang pernah kita keluarkan sebelumnya. Nah, infak juga menandakan kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Hukum asal memberikan infak itu awalnya adalah sunnah, namun dalam keadaan tertentu hukumnya bisa menjadi wajib, makruh, bahkan haram. Kenapa? Pertama, sunnah, apabila kita memiliki kelebihan harta dan mampu menginfakkan harta itu. Kedua, wajib, apabila orang yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkan harta tersebut. Yang ketiga, makruh, apabila harta yang diberikan itu tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada orang yang mampu. Dan yang keempat, haram, apabila harta yang diberikan digunakan untuk perbuatan yang tercela, seperti berjudi, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyeru kepada para sahabat agar menginfakkan hartanya untuk kepentingan perang Tabuk, Umar bin Khattab radhiyallahu an menginfakkan sebagian hartanya, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya. Dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dalam menginfakkan hartanya, itu tidak ada unsur paksaan, tapi karena tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di dalam mengeluarkan infak tidak ada unsur paksaan dan harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan. Kedua, hindari sifat berlebih-lebihan atau at-tabdzir. Tiga, memperhatikan hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Dan yang keempat, menunaikan hal utama terlebih dahulu seperti menafkahi hidup keluarga. Jadi, tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan seberapa besar harta yang harus dikeluarkan untuk berinfak oleh seseorang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa dan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang ia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang ia lakukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.
Pelaksanaan infak dapat dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada penerimanya, baik secara terang-terangan atau secara diam-diam. Nah, dan dilakukan dengan ikhlas. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, infak yang dilakukan secara diam-diam itu lebih baik dari infak yang dilakukan secara terang-terangan, karena bertujuan. Yang pertama, menjaga kehormatan penerima infak. Memberikan secara langsung mungkin bisa jadi akan menyakiti perasaan atau mempermalukan si penerima tersebut. Yang kedua, menghindari sifat ria dalam beramal. Jadi kita berinfak diniatkan karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Karena sifat ria dapat menghapus dan membatalkan amal soleh yang kita lakukan. Berinfak ini merupakan suatu perbuatan amal soleh yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menerapkannya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tanamkan keyakinan bahwa setiap harta yang kita miliki di dalamnya ada hak orang lain. Yang kedua, tanamkan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama. Dan yang ketiga, mulailah berinfak sesuai dengan kemampuan sehingga nanti terbiasa apabila kita sudah berkecukupan. Apa sih tujuan berinfak? Nah, di dalam Islam itu sendiri tujuan utamanya adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menolong sesama dan mewujudkan solidaritas sosial. Yang ketiga, yaitu agar manusia menyadari rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Yang keempat, untuk mengurangi beban baitul mal, yaitu menghidupi orang-orang yang tidak mampu. Dan yang kelima, membantu negara mengurangi tingkat kemiskinan. Sekian materi infak kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.